Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pagi kalian sudah berolahraga, sudah bersimbah keringat ya. Dan juga tadi kalian sudah belajar bahasa tentang puisi ya, tentang air. Dan juga disampaikan oleh Bu Winda, Bu Putri juga sirohnya atau latar belakang dibalik peristiwa kenapa kita mengambil tema air. Kalian sudah mengenal ya tadi yang disampaikan oleh Bu Putri yang Bapak dengar sekilas bahwa dari peristiwa Abu Thalib itu, ketika pengasuhan Abu Thalib, Muhammad kecil itu ternyata sudah memiliki keberkahan. Allah sudah munculkan keberkahan-keberkahan yang kita lihat dalam sirohnya. Kalau Bapak baca dalam buku Rahiq Al-Maktum, juga beberapa siroh yang lainnya, ternyata ketika masih kecil pernah di Mekah itu sekitarannya itu tandus. Jadi beberapa bulan tidak ada hujan sampai tanah-tanah atau daerah-daerah yang ada di sana mulai terbelah saking tandusnya di daerah Mekah. Nah, maka saat itu Abu Thalib menghadapkan wajah Rasulullah ke depan Ka'bah. Nah, ini bukti keberkahan juga yang muncul dari Rasulullah. Dengan adanya peristiwa tersebut ya, ternyata yang asalnya panas terik matahari yang begitu terang di kota Mekah ya, ternyata sudah mulai mendung dan terbentuklah awan yang gelap, awan yang nantinya akan menghasilkan air hujan. Wah, Masya Allah ya, ternyata kita bisa melihat dari sirah tersebut ketika Muhammad kecil ya, ketika Rasulullah masih kecil tersebut sudah memiliki keberkahan, dan itu juga membuktikan ternyata fenomena terbentuknya awan, fenomena terjadinya hujan itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi Allah yang menggerakkan, Allah yang mentakdirkan, sunatullahnya Allah yang membuat itu terjadi ya. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang namanya walaupun secara sains ada prosesnya. Nah, peristiwa sains tersebut juga atas izin dan kehendak dari Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika peristiwa tadi, saat Nabi Muhammad masih kecil, wajahnya Nabi Muhammad penuh keberkahan sampai doanya para kaum Mekah di sana yang ingin adanya hujan terkabulkan, sehingga turunlah air hujan. Tadi ada Atifa, ada teman-teman yang lain sudah menyebutkan ya, proses terjadinya air hujan seperti apa ya, sudah kalian bahas sekilas tadi sebelum kalian membaca puisi. Betul sekali bahwa dari sana kita belajar sainsnya ya, kita belajar sainsnya bahwa proses yang terjadi, yang terbentuknya awan, terbentuknya air hujan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, kadang kita sebagai manusia ada yang menyalahgunakan, ada yang merasa dengan adanya air hujan itu menjadi musibah, ada yang dengan adanya air hujan itu malah jadi bala bencana. Nah, itu bukan berarti tidak ada keberkahan, berarti memang ulah manusia yang menyebabkan air hujan tersebut malah jadi bencana. Oke, nah pada hari ini ya, pada eksperimen dan praktikum kita kali ini, kalian tadi sudah ada yang mulai membuka-buka dan sudah ada yang membaca ya, apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Kita akan belajar tentang perubahan mujizat. Yang ini Ya, yang itu. Jadi kalau kalian buka amplopnya yang ada di hari Selasa ya, di tanggal 16 ini, kalian nanti cek di amplopnya, coba di sana ada lembar kecil ya, praktik membuat awan. Oke, sudah dilihat kertasnya? Nah, kalau belum ya,
Kalau sudah, sebelum kita nanti belajar tentang perubahan wujud zat yang tadi disampaikan dari awal, ketika terjadinya hujan, ketika terjadinya terbentuknya awan tadi. Nah, kita akan coba praktikum sederhana ini kita lakukan di rumah. Nah, Bapak pun tadi sudah melakukan. Nah, tapi kalian nanti akan lihat videonya saja. Nah, untuk praktikum ini, kalau kalian lihat di tulisannya, kalau kalian lihat di layar tadi, ya, di sini praktikumnya kalian akan membuat awan tetapi dengan alat bahan. Yang satu ada di sekolah, yang sudah dibagikan di sekolah, itu ada plastik bening, ada satu karet dan pewarna makanan. Nah, Pak, kenapa harus ada plastik bening dan satu karet? Nah, sebenarnya itu untuk membuat es ya. Andai kata nanti kalau kalian di rumah ternyata si esnya belum ada, berarti dikerjakannya boleh nanti sore atau nanti ketika esnya sudah kalian buat. Tapi kalau es batunya sudah kalian punya di freezernya masing-masing, ya boleh digunakan. Jadi plastik dan karet itu yang es batu kecil gitu boleh? Boleh. Sama-sama es intinya. Ini hanya alternatif saja kalau kalian belum membuat es. Jadi kalau kalian belum membuat es, berarti kalian sudah belajar tuh dengan cara membuat es tersebut ada perubahan wujud zat apa. Ya, kemarin di kelas 3 katanya sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Berarti ketika kalian membuat es, itu perubahan wujud zatnya dari apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Iya. Dari cair menjadi padat ya. Nah, kalian buat dulu proses perubahan wujud zatnya dari cair menuju padat ke dalam plastik ini. Nah, kalau sudah membuat atau sudah ada Pak esnya, itu tidak masalah, berarti aman. Nah, alternatif plastik yang disediakan itu adalah jika belum membuat es sama sekali. Ya, jika belum membuat es sama sekali. Karet itu untuk menutup plastiknya. Kalaupun tidak menggunakan karet, boleh langsung diikat juga nggak apa-apa, sama saja. Nah, dan yang ketiga itu ada pewarna makanan. Pak, ngapain harus ada pewarna makanan? Nah, pewarna makanan itu untuk membedakan nanti warna awan dengan warna air. Itu hanya untuk pembeda saja. Jadi kalau nanti kalian celupkan, kalau di layar ini tidak terlalu kelihatan warnanya ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan alat pewarna yang ada di sana, itu warnanya warna biru tua. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nanti diperkirakan larutannya sehingga warnanya kelihatan seperti warna biru langit. Ya, silakan, itu sebagai penanda saja. Ya. Nah, terus apa yang harus disiapkan di apa yang harus kalian persiapkan di rumah? Nah, otomatis di rumah kalian harus punya wadah atau toples transparan. Yang tentunya wadah transparan ini harus ada penutupnya. Contohnya nih kalau Bapak ini menggunakan gelas yang cukup besar yang memang sudah ada penutupnya dan tentunya harus transparan. Kalau tidak transparan ya nanti nggak akan kelihatan eksperimen kalian ya. Silakan boleh cari-cari dulu. Nanti kalian eksperimennya lakukan setelah Jimit ini selesai dan harus difoto nanti paling lambat hari Jumat lah ya, atau saat nanti kuis di hari Jumat. Jadi hari ini kalian eksperimen dulu aja, boleh besok, boleh nanti sore, tapi kalian simak dulu. Yang kedua, air yang dimasukkan ke dalam plastik. Nah, ini kalau yang tadi esnya belum buat ya. Kalau esnya sudah ada, ini nomor 2 ini nggak perlu. Terus yang ketiga tentunya harus ada air panas. Pak, air panasnya apakah harus sampai mendidih? Nah, air panasnya yang penting sampai beruap. Ya, yang penting sampai beruap. Kalau kalian ngambil di dispenser ataupun yang sudah ada air panasnya, pastikan si air panasnya ada uapnya. Ya. Kalau perlu panasin dulu, minta ke bunda, minta ke orang di rumah boleh. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja, ya, secukupnya cangkir ataupun wadah yang nanti kalian akan isi di sini.
Dan yang keempat adalah penyemprot rambut atau hairspray. Di sini penyemprot rambut ya namanya. Tapi itu pun kalau ada ya. Kalau tidak ada juga nggak apa ya. Hairspray ini untuk hair spray ya. Hairspray ini untuk membentuk titik-titik nanti saat kalian masukkan airnya ke dalam toples. Nah, nanti terbentuk awannya itu akan mengikat di titik-titik di hairspray tersebut. Jadi kalau ada itu lebih bagus sehingga awannya akan lebih terlihat. Ya. Nah, cara percobaannya bagaimana? Nah, cara percobaannya di petunjuk yang Bapak berikan di sana ada. Yang pertama, tentunya kalian harus menuangkan satu cangkir air. Satu cangkir besar air yang mendidih ya, berarti yang mendidih itu yang sudah punya uapnya ya, ke dalam toplesnya. Nah, gunakan pewarna makanan untuk memberi air warna biru sebelum menuangkan ke dalam toples. Jadi si air yang ada di dalam toplesnya pastikan si air panasnya sudah diberi air warna biru, sudah ditetesin pewarna biru yang ada di sini. Nah, ini juga tidak mutlak diperlukan juga. Kalau misalnya kalian ingin coba dulu tanpa pewarna boleh. Nanti bandingkan kalau tanpa pewarna bagaimana, yang pakai pewarna juga bagaimana. Boleh dilakukan. Namanya eksperimen itu tidak cukup sekali ya. Kalau kalian nanti pada saat percobaan ternyata hasilnya Pak kok tidak terlihat, coba lagi. Ya, kalian lihat lagi apa yang kurang dan bagaimana kalian melakukan tersebut. Sebisa mungkin boleh minta bantuan yang di rumah, karena air panas ini tentunya berbahaya ya kalau kena kulit. Jadi boleh minta tolong tuangkan dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa melakukannya dengan aman. Nah Pak, di rumah nggak ada siapa-siapa, berarti nanti dilakukannya saat ada orang yang bisa bantu ya. Pak, saya bisa sendirian. Nah, kalau bisa sendirian pastikan aman ya. Jangan sampai kalian memasak air panas sendiri, terus tuangkan air panasnya sampai Bapak jangan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Siapa? Ada yang mau berkomentar? Mirza, kenapa? Ada videonya enggak? Ada video tutorialnya enggak, Pak? Di sini Bapak akan perlihatkan video tutorialnya ya. Jadi nanti Mirza simak saja dulu. Nah, terus nanti setelah dituangkan air panasnya ke dalam toples ya. Bentar ya Agi, Bapak lihat dulu. Nanti setelah kalian tuangkan air panasnya ke dalam toples, langsung semprot hairspray-nya. Jadi ketika disemprotkan ke dalam toples tersebut, segera langsung tutup supaya si aerosol ataupun udara yang disemprotkannya tidak langsung keluar. Jadi setelah disemprot langsung cepat tutup ya. Nah, ini butuh bantuan untuk menyemprotkan yang satu orang, yang menutup satu orang, itu lebih mudah. Tapi pun kalaupun bisa sendiri silakan semprot langsung tutup. Tempatkan plastik es batu di atas tutup botol. Nah, tadi es batunya yang sudah kalian buat menjadi, ini air yang sudah kalian buat menjadi es batu tersebut disimpan di atas tutup botol tadi. Jadi setelah ditutup disimpan di atasnya. Nah, perhatikan bagian atas tabungnya ya, hati-hati ya. Jadi jangan sampai ada yang kebuka. Terus kalian lihat akan ada terbentuknya awan ya di dalam toples tersebut. Lebih jelasnya bagaimana? Nah, Bapak akan putarkan contoh videonya. Maupun hairspray ini menggunakan toples dan wadah juga sama es batu ya. Nah, kita akan cek kalau tidak menggunakan pewarna ya. Nah, lihat di sini langsung dituangkan air panasnya ya, terus ditutup. Nah, di sini es batunya bentuknya dalam bentuk wadah, ataupun bukan yang diwadahin sama plastik ya, tapi intinya sama-sama es batu untuk pendinginan ya. Nah, kalau sudah lihat terbentuk seperti itu, lihat kalau tadi
disemprotkan aerosol ataupun hairspray tersebut supaya si awan-awannya lebih mudah terlihat terbentuk. Jadi mengikat di aerosol tersebut si awan-awannya. Nah, lama-kelamaan kalau kalian simak di video tersebut, awannya terlihat di atas permukaan air. Nah, ini kalau tidak menggunakan pewarna. Ya. Nih, lihat yang tadi asalnya warnanya bening, sudah mulai ada warna-warna putih di atas permukaan air. Nah, ini es batunya tetap disimpan di atas. Ya. Nah, kalian nanti coba lakukan itu juga dan foto ya. Setelah terbentuknya awan langsung foto. Ketika kalian buka si penutupnya, ini awannya mulai keluar. Nah, ini proses terbentuknya awan buatan. Nah, bagaimana kalau menggunakan pewarna? Kalau di sini warnanya warna orange ya, atau warna merah. Kalau menggunakan pewarna, ini akan lebih kelihatan perbedaan antara air sama awannya. Sama tadi, siapkan es batunya di atas penutupnya, semprot pakai hairspray supaya pembentukan awannya terikat di inti-inti aerosol tersebut. Nah, kalau ada pakai hairspray, kalau tidak ada paling awannya akan kelihatannya sedikit sih. Nah, lihat tuh, kalau pakai hairspray pembentukan awannya cepat kelihatan. Dari penguapan tadi, dari proses tadi. Kalau mau pakai banget boleh tidak? Kenapa, Atipa? Pakai pewangi ruangan boleh tidak untuk mengganti dari spraynya? Kalau mau dicoba silakan, Atipa. Kalau mau dicoba silakan, tidak melarang. Kalau pakai ini boleh nggak Pak? Silakan coba aja dulu. Apakah akan terbentuk awan atau tidak? Bapak belum coba. Pakai gitu kan? Ya. Yang penting kalian coba aja dulu ya. Yang pertama gak pakai itu, yang kedua boleh cobain pakai yang kalian gunakan di rumah apa ya. Ini contohnya, lihat tuh. Nah, saat dibuka lihat ya, si awannya lebih kelihatan jelas dari yang tadi awalnya warnanya bening. Nah, ada lagi video yang kedua tadi. Ya. Nah, sekarang video yang kedua simak dulu ya. Nah, ini kalau warnanya tadi sama warna biru. Nah, ini enak kalau dibantu 2 orang ya. Jadi yang satu ada yang nyemprotin, yang satu ada yang nutup. Jadi pastikan wadah toplesnya ini sudah disiapkan. Kalian sudah menyiapkan di meja kalian. Terus nih, sesuai dengan instruksi tadi, si air yang panas tadi, yang sudah kalian siapkan air panasnya, itu sudah diberi pewarna biru ya. Jadi sudah diberi pewarna biru dan warnanya kurang lebih sama dengan warna biru langit lah. Jangan terlalu hitam juga ya. Jangan terlalu banyak pewarnanya, secukupnya. Terus ini airnya air panas ya, tuh kelihatan ada uapnya ya. Nah, lalu setelah itu langsung semprot nih, yang satu nyemprot sama yang satunya lagi ditutup. Ini prosesnya harus cepat. Kalau tidak cepat nanti aerosolnya atau hairspray-nya gasnya akan cepat keluar. Lihat, semprot langsung tutup ya. Jadi kalian nanti kalau ada penyemprot hairspray-nya lakukan seperti ini, dengan cepat langsung ditutup. Dan nanti tunggu beberapa detik kemudian, nah di atas penutup toplesnya disimpan es batu yang sudah kalian siapkan. Lihat, beberapa detik kemudian terbentuknya awan di sini. Kelihatan kan bentuknya awan? Nih warnanya, walaupun ya. Nanti kalian foto seperti ini ya. Kalau sudah terbentuk awan, kirim di classroomnya masing-masing, di kelas magnesium, di kelas platinum, di kelas iridium. Lalu fotokan hasil awan yang sudah kalian lakukan di rumah. Paling lambat nanti hari Jumat. Jadi nanti kalian
hari Jumat akan ada kuis terkait dengan percobaan ini. Perubahan wujudnya apa, ya? Kenapa bisa terbentuknya awan seperti ini? Nah, yang kalian eksperimenkan ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 3. Ada perubahan wujud zat apa nih dari awal terbentuknya es ini, terus terbentuknya awan ketika airnya dipanaskan, berarti dari apa menjadi apa. Kita akan bahas nanti hari Jumat. Jadi hari ini hanya untuk praktikum dulu, ya. Bapak ingin tantang dulu kalian untuk melakukan eksperimen. Pak, kok nggak terbentuk awannya, misalkan. Pak, kok misalkan ada kendala-kendala saat eksperimen, itu wajar. Kalian jangan menyerah dengan satu kali cara, ya. Dan kalian jangan bersedih dengan hasil yang tidak sempurna. Yang penting itu adalah kalian sudah melakukan eksperimen tersebut, ya. Semua bentuk eksperimen, percobaan, semua bentuk ilmu pengetahuan yang didapatkan hari ini itu tidak akan terjadi dengan tiba-tiba. Semuanya butuh proses. Nah, kalian pun sama. Saat eksperimen ini bisa langsung jadi, bisa juga butuh beberapa kali, ya. Jangan menyerah dengan satu kali eksperimen, ya. Oke, ini contoh saja, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian nanti di rumah lakukan hal yang serupa seperti percobaan yang ada di sini. Jadi nanti petunjuknya sudah ada. Kalau kalian ingin melihat lagi tayangan video ini, nanti rekamannya akan dikirim lagi di Jisai. Oke, untuk itu hari ini Bapak akan menyampaikan untuk eksperimen saja. Pembahasannya insya Allah nanti akan dibahas di hari Jumat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak tentang proses eksperimen yang akan kita lakukan hari ini? Yuk, silakan. Ya, silakan boleh menggunakan tadi Atifa katanya mau coba pakai penyemprot apa Atifa? Pewangi ya? Apa? Penyemprot ruangan. Penyemprot ruangan katanya. Silakan, apakah terbentuk atau tidak, ya? Silakan. Pak, aku punya, Pak. Punya tuh, Agi, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan dulu praktikum dulu ya. Nanti kalian praktikumnya setelah lab dari Meet ini. Boleh pakai hand sanitizer gak, Pak? Hand sanitizer? Hand sanitizer nggak apa yang aerosol? Sebenarnya bahan kimianya berbeda, tapi kalaupun kalian mau coba silakan. Tidak melarang. Ya, yang tidak boleh itu hairspray-nya ataupun penyemprotnya kalian semprot-semprotin ke muka orang. Terus air yang sudah kalian beri pewarnanya malah kalian minum, gitu, itu yang nggak boleh, ya. Hati-hati, ya. Ada lagi? Ya. Ya, karena nanti 11.30 kalian akan ada checking bacaan. Jadi praktikumnya nanti kalian lakukan setelah istirahat dan sholat saja, ya. Sekarang kalian simak dulu aja tadi yang sudah Bapak sampaikan dan tanyakan tadi apa yang tidak kalian mengerti. Mbak. Ya, Askia, kenapa Askia? Saya adanya toples sebesar ini tidak apa-apa. Oh, toplesnya ada yang segede itu. Berarti wadah airnya harus cukup banyak tuh ya wadahnya. Dan es batunya juga cukup beberapa ya. Silakan aja Askia coba dulu. Sebenarnya lebih aman yang wadahnya nggak terlalu besar, Askia, ya, supaya es batunya juga cukup dan airnya nggak terlalu banyak. Kalau wadahnya kebesaran, khawatir nanti airnya harus lebih banyak dan es batunya juga harus cukup banyak untuk menutup bagian atasnya, ya. Kalau ada yang lebih harus besar. Ya betul, harus gede lagi berarti Askia, ya. Tapi kalau mau dicoba, coba aja dulu Askia. Eksperimen ini boleh kalian lakukan beberapa kali. Boleh di wadah tadi, di wadah yang kecil. Kalau di wadah ini nggak kelihatan, boleh ganti lagi wadahnya gitu ya. Coba-coba. Nanti kalau ada yang terbentuk awannya kelihatan, baik kelihatannya sedikit maupun banyak, langsung foto ya. Jadi Bapak minta hasilnya kalian foto, tidak perlu video lah, kalian sudah sering buat video nih, kasihan hari ini
kemarin buat video, terus juga akan buat video juga ya. Nah kalau untuk eksperimen ini cukup foto yang terbentuk awannya ya. Sama kaliannya juga ada di sana foto ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kenapa? Ini tetesin pewarna makanannya sampai habis. Ya, jangan sampai habis. Tetesin pewarnanya secukupnya saja, Gavin. Sampai larutannya kelihatan warna biru langit. Jadi kalau terlalu banyak nanti warnanya akan gelap, terlalu gelap. Ya, cukupnya saja. Ada lagi? Proteinnya berapa kali? Oh, tadi nih Bapak akan ulang lagi ya yang tadi supaya kalian lebih jelas. Cukup sekali juga sebenarnya, cukup lumayan banyak ya. Bapak akan ulang sedikit. Nah, Bapak akan ulang video yang tadi supaya kalian jelas praktikumnya bagaimana. Oke, nih. Jadi toples yang sudah kalian siapkan tadi. Nah, perhatikan baik-baik nih. Ini hanya sekali lagi ya Bapak ulang. Tuh, pewarna makanannya kurang lebih seperti warna ini ya, jangan terlalu gelap. Nah, tadi ini airnya air panas nih. Ini Dianda bertanya berapa kali hairspray yang disemprotkan? Tuh, kalau tadi menyemprotkannya cukup sekali saja. Nah, tapi ini yang paling pentingnya. Saat sekali disemprot, langsung ditutup supaya aerosolnya atau gas yang disemprotkannya tidak langsung keluar, jadi langsung ditutup. Ya, Bapak akan ulangi sedikit. Nah, nih lihat nih saat disemprotnya, semprot, langsung ditutup. Nah, baru dari sini kalian amati pembentukannya dengan cara menyimpan air es atau es batu di atas penutup toplesnya. Ya. Oke, Bapak kira sudah terbayang ya kalian eksperimennya seperti apa? Nah, kalian foto dalam posisi yang tepat ya. Jangan memotoin awannya tidak jelas. Kalau bisa motonya kurang lebih seperti ini nih. Jaraknya ke gelasnya ataupun ke toplesnya cukup terlihat ya. Ini kurang lebih cara pemotoannya seperti ini. Oke. Sekian untuk praktikum eksperimen yang akan Bapak sampaikan hari ini. Setelah ini kalian akan persiapan untuk checking bacaan sholat dulu. Nanti kalian eksperimennya lakukan setelah istirahat dan sholat saja. Dan pengumpulan fotonya batas maksimalnya sampai hari Jumat. Sampai nanti ada kuis di hari Jumat ya tentang eksperimen ini. Oke. Alhamdulillah untuk petunjuk praktikum kita kali ini, mudah-mudahan kalian paham tadi apa yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang masih bingung ataupun ada yang masih tidak dimengerti, boleh nanti japri ke Bapak ya, tanyakan atau ke guru kelas kalian. Kenapa Zayan? Ya Zayan apa? Kinan kenapa? Kalau selain hair spray itu boleh pakai apa gitu selain hair spray tadi Atifa, kalau Bapak tidak melarang ya, Bapak tidak melarang Kinan, kalau mau pakai pewangi ruangan boleh, kalau mau pakai yang tadi ada yang bilang hand sanitizer boleh, itu tidak melarang, silakan aja dicoba apakah terbentuk atau tidak. Ya, yang sudah dicoba itu menggunakan hairspray dan terbentuk awannya. Ya. Terus kalau Pak di rumah nggak ada penyemprot sama sekali, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah melakukan eksperimennya. Ya. Jadi kalaupun tidak ada penyemprot sama sekali, nggak apa-apa. Itu hanya opsional saja. Hanya alternatif kalau ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Kira-kira selain pakai hairspray pakai apa? Kan tadi udah disampaikan ya. Ya, boleh pakai pewangi kata Atifa, mau boleh pakai hand sanitizer, silakan aja.
Bapak tidak melarang apakah terbentuk atau tidak ya. Bahkan kalau kalian punya hand sanitizer, punya pewangi ruangan, terus punya hairspray juga, boleh dibandingkan apa perbedaannya. Itu eksperimennya lebih seru ya. Nanti bandingkan yang pakai hand sanitizer terbentuk nggak awannya, yang pakai pewangi ruangan terbentuk nggak awannya, yang pakai ini terbentuk nggak gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali juga nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pakai desinfektan boleh. Desinfektan. Bapak tidak melarang, silakan aja Diandra coba dulu ya. Yang nggak boleh itu desinfektannya kalian minum ya, nggak boleh. Disemprotin ke muka nggak boleh. Oke? Ya. Ini ada terakhir nih. Kalau pakai air dingin boleh tidak? Air dingin maksudnya pengganti es batu. Iya. Oh, sebenarnya kurang dingin untuk mendinginkan air panasnya. Tapi kalaupun mau dicoba ya silakan. Kalau mau dicoba silakan, ya. Kalau mau dicoba pakai air dingin silakan. Ternyata kata Atiba pakai air dingin juga terbentuk kok Pak. Oh silakan berarti bagus. Nah menggunakan es itu agar air yang tadi asalnya menghangat di dalam ruangan itu cepat didinginkan menggunakan es batu. Nah apakah dengan menggunakan apa tadi air dingin saja bisa menghangatkan? Nah silakan dicoba sama Atifa. Oke, nah ini terakhir, ya, ini terakhir. Kalau kalian sudah melakukan tadi dengan percobaan awan dan kalian berhasil, ya, ini bisa kalian coba juga nanti di rumah kalau mau eksperimen ya. Ini hampir sama seperti tadi. Jadi ini pakai penyemprot. Kalau bapak-bapak itu suka ada penyemprot buat penyukur jenggot ya, yang disemprotin, tahu kan? Ya. Tahu Bapak. Ya, ini tidak wajib ya. Ini hanya tantangan bagi yang mau saja. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau kalian sudah melakukan eksperimen awan tadi, ingin nyobain lagi eksperimen yang kedua. Bagaimana terbentuknya tetes-tetes air hujan. Apa itu Pak yang putih? Yang disemprotkan buat penyukur rambut, penyukur jenggot kumis. Ya. Kalau ada, kalau nggak pun nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti kalau ditetesin menggunakan pewarna ataupun penyemprot lagi. Pipet tetes yang berisi dengan pewarna tadi. Nih lihat nih terbentuknya tetes-tetesnya seperti apa. Ini seru-seru saja dengan eksperimen-eksperimen seperti ini. Silakan kalau mau dilakukan boleh. Kalaupun enggak apa-apa. Ya, yang utamanya adalah kalian membuat eksperimen tentang awan tadi, itu yang wajibnya. Kalau ini tidak wajib. Kalau mau dilakukan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Ya, sudah 11.30 nih udah lebih, mohon maaf. Sekian dulu dari Bapak. Silakan kalian lakukan setelah sholat dan istirahat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.